saudara, kembali lagi bersama saya dengan Claudia Anggita Panggabean di Breaking News Kompas TV. Saudara, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat PPKM level 4, 3, dan 2. Perpanjangan PPKM dilakukan pada tanggal 10 hingga 16 Agustus 2021. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa, Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Kata Menko di bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Senin tanggal 9 Mei 2021. Menurut dia, perpanjangan ini dilatar belakangi oleh hasil positif dari penerapan PPKM periode sebelumnya. Luhut memaparkan, tren kasus infeksi COVID-19 di Jawa, Bali mengalami penurunan 59,6% dari puncak kasus pada tanggal 19 Juli 2021. Selain itu juga, jumlah keterisian rumah sakit dan kematian akibat COVID-19 di Jawa, Bali juga menurun. Pada perpanjangan kali ini, Luhut menyebut pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan mal atau pusat perbelanjaan secara gradual di wilayah PPKM level 4. Tentunya, uji coba ini dilakukan dengan implementasi protokol kesehatan ketat. Luhut mengatakan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal yang akan dilakukan di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Mal di 4 wilayah tersebut dibuka dengan kapasitas 25% selama sepekan ke depan. Hanya pengunjung yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara anak usia di bawah 12 tahun dan lebih dari 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Penyesuaian aturan level 4 juga dilakukan untuk tempat ibadah. Menurut Luhut, kabupaten atau kota di wilayah level 4 pada perpanjangan kali ini dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Sampai sini berita yang bisa saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo saudara, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Benedikta Amabel di Breaking News Kompas TV. Pembukaan pusat perbelanjaan di Indonesia, potensi penularan COVID-19 diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah dan pengelola pusat perbelanjaan berkomitmen mewaspadai dan mengantisipasi potensi penularan COVID-19 dalam uji coba pembukaan 138 pusat perbelanjaan di Jawa dan Bali pada 10-16 Agustus 2021. Kombinasi syarat vaksinasi, protokol kesehatan ketat, dan pembatasan pengunjung, juga monitoring harian akan dilakukan. Kombinasi penerapan syarat itu dilakukan untuk mengantisipasi pengunjung atau pekerja pusat pembelanjaan yang sudah divaksin tetapi berstatus orang tanpa gejala. Hal itu mengingatkan orang yang sudah divaksin masih berpotensi terjangkit COVID-19. Uji coba pembukaan 138 pusat perbelanjaan atau mal tersebut akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya secara bertahap. Hingga Rabu 11 Agustus 2021, ada 70 perbelanjaan yang menggelar uji coba lantaran sudah dilengkapi alat pemindai kode respons cepat atau QR Code sertifikat vaksinasi digital. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan hanya diizinkan beroperasi pada pukul 10 hingga 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimal 25%. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Rabu mengatakan syarat utama pembukaan pusat perbelanjaan itu adalah para pekerja mal yang harus sudah divaksin, penyedia alat pemindai QR Code, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengelola pusat perbelanjaan itu juga harus benar-benar membatasi pengunjung mal sesuai ketentuan.
Bagi pengunjung pusat perbelanjaan, mereka harus menunjukkan sertifikat vaksinasi digital yang tersimpan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Bagi pengunjung yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan atau penyintas COVID-19 harus menunjukkan surat keterangan dokter beserta bukti tes antigen, hasil negatif maksimal 1 kali 24 jam, atau bukti tes PCR, hasil negatif maksimal 2 kali 24 jam, juga kartu tanda penduduk. Guna melindungi anak-anak dan orang lanjut usia, lanjut Lutfi, anak di bawah 12 tahun dan orang tua di atas 70 tahun tidak diperkenankan masuk. Tempat hiburan seperti bioskop, taman bermain anak, dan tempat hiburan lain masih ditutup sementara waktu. Demikian berita yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Salam sehat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Gavrila di acara Breaking News Kompas TV. Pengumuman PPKM biasanya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung. Namun, pada perpanjangan pada 9 Agustus tahun 2021, pengumuman disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi penanganan pandemi. Sebelum pengumuman kemarin, Presiden sudah memberikan arahan dan perintah kepada seluruh jajaran. Video rapat terbatas evaluasi PPKM dipublikasikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Tidak ada yang berubah sebenarnya secara substansi, kata staf khusus Mensesnek Valdo Maldini kepada wartawan pada Rabu tanggal 11 bulan 8 tahun 2021. Valdo mengatakan Luhut dan Airlangga merupakan perantara Jokowi. Keduanya lanjutnya menyampaikan apa yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang dilakukan sebelum pengumuman perpanjangan PPKM. Pak Luhut dan Pak Airlangga melanjutkan apa yang sudah disampaikan Presiden dengan berbagai perkembangan skenario di masing-masing wilayah, yang situasinya kita lihat sendiri berbeda-beda. Tren ini, kasus sudah turun dari 59% dari puncaknya saat 15 Juli di Jawa sampai Bali. Sementara itu, tren kasus masih belum merata di luar Jawa sampai Bali. Selama PPKM 1-9 Agustus naik sampai 1,24%, ungkapnya. Sejak Mei lalu, tim khusus sudah bekerja membuat meningkatkan 3T sampai 3 kali lipat pada daerah yang jadi target. Kita sudah lihat hasilnya sekarang. Kuncinya adalah 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, jangan sampai kendor. Vaksinasi juga sedang dikebut dari semua daerah. Pemerintah tidak akan optimal tanpa dukungan dari masyarakat. Yang terpenting, sambung Valdo. Seperti diketahui, pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dari level 2 sampai 4 di Jawa sampai Bali diperpanjang. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.